Pemerintahan Jokowi ini memang nggak main-main, tegas dan bikin banyak elit kepanasan. Ketika dia membentuk Satgas BLBI untuk menagih hutang zaman lalu, itu bukan bagian dari pencitraan, tetapi benar-benar Satgas itu dibentuk dan mulai melakukan penyitaan. BLBI singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Tahun 1998, Bank Indonesia mengucurkan ratusan triliun rupiah bantuan untuk bank dan perusahaan yang dulu pada hampir kolaps karena krisis moneter di tahun 98. Tapi banyak dari pengusaha itu nakal karena dapat kemudahan, mereka bukannya mengembalikan hutang mereka ketika sudah selamat, tetapi malah memperkaya diri mereka sendiri. Dan selama ini nggak ada tuh yang berani menagih utang mereka sampai Jokowi kemudian terpilih di periode kedua. Inilah yang dimaksud Jokowi dulu, saya sekarang tidak ada beban. Di periode pertama sulit sekali Jokowi menagih hutang ke para elit-elit itu karena mereka banyak yang berlindung di balik baju partai. Tetapi di periode kedua Jokowi udah nggak peduli. Toh gua nggak akan dipilih lagi. Dia langsung bentuk Satgas BLBI dan mulai menjadi debt collector yang menyeramkan. Hari ini tadi, aset Tommy Soeharto, anak mantan Presiden Soeharto yang disita. Tommy dulu meminjam uang sebesar lebih dari 2 triliun rupiah. Uang itu sampai sekarang nggak pernah dikembalikan. Malah Tommy menjadi semakin kaya dengan adanya bantuan dari pemerintah itu. Satgas BLBI yang dibentuk Jokowi nggak mau tahu karena Tommy sudah pernah didudukan dan ditagih. Tapi tetap dia nggak mau bayar. Akhirnya aset Tommy di Karawang seluas 124 hektar disita. Nilainya sekitar 600 miliar rupiah. Dan masih ada lagi aset-aset Tommy Soeharto yang dulu dijadikan jaminan akan disita untuk membayar hutang-hutangnya. Penyitaan aset Tommy itu bahkan harus mengerahkan ratusan personel keamanan gabungan TNI dan Polri karena dipastikan Tommy bisa kerahkan orang untuk melawan penyitaan itu. Kekuatan massa adalah senjata para penghutang BLBI. Mereka menggunakan massa yang terdiri dari preman dan ormas untuk mengamankan wilayahnya. Tapi negara juga nggak mau kalah. Mereka kerahkan TNI dan Polri untuk melaksanakan tugas negara. Ya memang harusnya begitu. Negara nggak boleh kalah sama preman dan ormas, apalagi yang berbaju agama. Kalau bisa, hajar saja mereka karena mengganggu tugas negara. Inilah hal yang saya kagumi dari Jokowi ini. Kecil badannya, gede nyalinya. Yang dulu itu gede badannya, kecil nyalinya. Nah, di saat pemerintahan Jokowi tegas seperti ini, ada satu kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi. Hidup mereka ditopang dengan demo. Karena itulah mereka sering diejek sebagai panas bung atau pasukan nasi bungkus. Mereka ini menamakan dirinya kelompok 212. Terinspirasi dari gerakan mereka dulu tanggal 2 Desember 2016 waktu mereka sukses mengumpulkan 250 juta manusia dan jin di sekitar Monas. Dulu mereka itu sukses karena bohir-bohir mereka kuat sekali dengan dana besar. Tetapi semakin kesini mereka semakin kecil dan lemah karena pasokan oksigen yang semakin berkurang. Sedangkan para laskar juga butuh makan. Akhirnya elit 212 putar otak dan siap membuat panggung kecil untuk mencari uang. Apa yang akan mereka lakukan? Ya apalagi, demo lagi, demo lagi. Karena mereka hanya bisa itu, bisanya cuma demo. Jangan disuruh kerja yang pakai otak, mereka bisa cepat lelah. Pimpinan 212 rencananya menggelar demo tanggal 2 Desember nanti. Mereka ini lucu sebenarnya. Bahasa mereka ketika kumpul itu adalah reuni. Padahal kalau diartikan reuni seharusnya kumpulnya itu sesudah beberapa tahun nggak ketemu. Tapi kalau setiap tahun itu namanya ulang tahun. Oke, kenapa mereka harus reuni? Bisa dibilang ini cara elit 212 untuk manggung supaya dapat sponsor. Mereka harus menunjukkan kekuatan lewat massa besar supaya mereka bisa dapat dana dari bohir untuk kegiatan yang kumpulkan massa.
Reuni ini adalah sebuah proposal. Nanti mereka akan foto-foto dari angle yang bagus supaya kelihatannya masa mereka ratusan juta orang. Padahal cuman ya 100 orang lah maksimal. Apalagi para pimpinan 212 ini tahu banyak pengusaha yang sekarang sedang kejepit dan butuh bantuan karena sedang ditekan oleh Jokowi dan Satgas BLBI untuk bayar hutang. Dalam pikiran orang-orang 212 ini adalah proyek. Sayang kesempatan seperti ini kalau dilewatkan. Sulit sekali mengumpulkan massa besar tanpa ada logistik. Anggap aja ya, satu orang dapat amplop untuk kerja keringatnya yang berpanas-panasan. Harga satu amplop rata-rata Rp100.000. Coba kalikan 250 juta orang. Wah, bisa ribuan triliun yang mereka dapat. Kata Bu Hir gini, mendingan gue bayar utang. Saya sih minta kepada pihak kepolisian untuk, Pak, tangkap sajalah elit-elit 212 dan korlap-korlapnya itu. Bukan karena pemerintah melarang demo, tapi ini kan kita sedang waspada pandemi gelombang ketiga. Jangan sampai kumpul-kumpul massa seperti itu malah membantu menyebarkan virus kemana-mana. Para pendemo biasanya datang dari Jawa Barat. Mereka ke Jakarta, tertular virus, dan menyebarkannya ke lingkungan sekitar rumah mereka. Demo di saat pandemi ini bahaya buat banyak orang yang nggak berdosa. Kalau corona meledak lagi seperti yang gelombang kedua kemarin, pemerintah harus keluarkan uang ratusan triliun rupiah lagi untuk mengatasi situasi. Kan malah pemerintah yang rugi. Supaya nggak rugi dan tidak membahayakan banyak orang, tangkepin ajalah pimpinan mereka. Ular itu potong kepalanya. Kalau enggak mereka pasti mematuk kemana-mana. Atau ya silahkan demo lah. Tapi harus sudah PCR. PCR ya, bukan antigen. Biar mahal sekalian. Jadi uang amplopnya yang Rp100.000 itu untuk biaya PCR. Kan rugi bandar. Coba cek aja para pendemo itu nanti. Pasti banyak juga yang belum divaksin. Apalagi sampai 2 kali. Mereka punya potensi besar untuk menularkan penyakit kemana-mana. Wong kita aja mau mudik Natal dan Tahun Baru dilarang-larang pemerintah. Kok malah orang mau demo dibiarkan? Kan gak masuk akal. Silahkan demo untuk salurkan aspirasi. Tetapi ingat, ini sedang pandemi. Demo di masa pandemi bukan aspirasi yang tersampaikan, tapi malah membuat virus semakin menyebar. Jangan hanya karena nasi bungkus karet 2, kesehatan masyarakat Indonesia dikorbankan. Setuju? Kita seruput dulu kopinya. Kopi seruput, cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.